Tapi sekarang alhamdulillah nggak ada 3 tahun sih, udah lumayan sih, bahasanya lumayan, dibilang lumayan lumayan gitulah. tapi guys sampai 3 tahun ini kalau di Kaisa jujur banget aku tuh ya tiap hari kalau kalau Hanco nih kalau Corai ya kalau meeting kalau dia ngomong panjang lebar kali lebar pokoknya Udah aku tuh nggak intinya tahu aja kayak gitu, intinya Cuma- aja apa gitu cuma beberapa aja yang paham lah yang tahu kayak gitu, nggak cuma semua. kalau udah panjang dia ngomong aku tuh nggak paham Iya, dia langsung cuma nepuk ini jidat cetek kayak gitu. nggak paham aku tiap hari kalau lagi Corai. Jadi kalau hal-hal yang penting itu aku sering nanyanya ke Nanang gitu. Oh iya, karena si bos ini udah levelnya udah tinggi banget. Kemarin aku nyoba tuh N4 ya guys. Apa yang terjadi guys? Dari 180 soal yang bener itu 53 loh guys. Setengahnya Rauno ya, setengah Rauno guys. Iya, Ih, malu N4 banget. itu aku udah di luar kepala, nggak belajar sama Iya, nggak belajar sama sekali guys. Soalnya nggak ada persiapan ya ya guys. ampun guys, ikut N4 itu cuma modal berangkat aja, nggak tahu Iya. cara isinya juga nggak tahu gimana. Pokoknya jangan ditiru ya. Kalau bisa Modal kalian berangkat. kalau udah sampai sini belajar bahasa Jepangnya ditingkatin lah. Iya, kalau bisa mah sebelum berangkat di sini kan karena corona ya, masih ada perpanjang waktu nih. Kalau bisa mah itu Mas N4-nya harus udah lulus di Indonesia gitu. Jadi yang di sini kalau bisa mah N3 langsung. N3 langsung N2, N1 kayak gitu di Jepangnya kayak gitu. Begitu. Soalnya di sini kalau kan bisa. banyak lembur jadi kalau mau belajar kalau yang nggak males. bisa manage waktu itu Mendukung kayaknya sih. mendukusai males kayak banget Nah, gitu, berarti kalau berat. bicara masalah itu ya, pesannya ini buat pendidikannya, di sisi pendidikannya LPPR di kelasnya itu yang perlu ditambahkan itu apa tiap hari harus belajar bumpo atau kaiwa atau apa yang utama itu apa Yang buat kita utama yang kita itu rasakan di sini itu di sini. Pokoknya percakapan sehari-hari yang ringan-ringan aja sebenarnya Makanya ya. dari Kaisa itu kan kita nggak ada tuntutan harus Iya, lulus nggak ada. berapa Iya, sampai sini itu benar kan. nggak sih? Bahasa sehari-hari Yang gitu loh. penting biasa Bisa ngobrol. apa yang harus ditambahkan itu di LPPR. Gimana ya? Bahasa yang sehari-hari yang ringan gitu kan di Kaisa itu yang emang sering diomongin. Ngomongin. Kayak Dijalani. ucapan apa gitu. Sistem belajarnya itu kira-kira bagaimana Yang lebih ini. yang kira-kira lebih masuk versi dari pengalaman mbak-mbaknya ini Waktu di sini ya. belajar di Indonesia sama belajar di iya. sini. Jangan terlalu sepantang lah itu. Sepantang. Nomor 1 Sepantang. sepantang jangan terlalu tegang lah istilahnya gitu. Soalnya kalau udah tegang ya, dulu soalnya waktu di LPPR tegang banget kalau udah sensenya jedeg di situ kan. Kotoba nggak tahu apalagi yoga sensei itu. Oh, mengerikan sekali. Mengerikan sekali itu kalau yoga sensei di depan itu udah nggak boleh kanan kiri. Kanan kiri nanti udahlah. Push up. Gue juga gitu. Saya masih ingat itu karena apa? Nggak bisa kanan kiri depan belakang. Nanya nggak bisa. Fokus sama yang di depan soal itu di situ. Intinya kalau buat Jisusai yang kayak kita ini kalau di Indonesia jangan ngejar N dulu lah, yang penting kaiwa sehari-harinya. Kaiwa yang penting Kaiwa itu sehari-hari. ya di Saco dan para sensei LPPR. Terus yang pertama apa? Kaiwa ya guys. Kaiwa, terus Kaiwa. kotobanya yang diajarin kalau bisa ya kotoba yang dipakai Ya, sehari-hari. yang dipakai sehari-hari kayak di Kojo ya guys. Itu yang diutamakan, yang selain cukup sebagai pengetahuan aja. Yang di Kojo itu kalau bisa diutamakan lah, karena di Kojo itu kita kalau nggak tahu apa namanya kayak Gemba, kalau kita kan pabrik beda ya, manufaktur ya. Kalau di Gemba itu kan banyak tuh peralatannya guys, ember toka, ember tuh apa nggak tahu lah, ember toka dan apalagi kita tuh tahu banyak banget. ember itu boleh tahu cuma sebagai pengetahuan, tiap hari kan nggak mungkin ditanya ember. Yang penting baketsu iya. Cuma kalau kotoba yang kayak gitu nanti kan beda-beda kaisanya. Iya Jadi sih, nanti terbiasa Ya sendiri. makanya kotoba yang sesuai dengan Sehari-hari. sehari-harinya kita di sini itu yang diutamakan, jangan ngutamain harus hafal kotoba semua. Ya, itu harus enggak. Hafal Yang itu. penting sehari-hari Apa kayak namanya sih? Bumpo. bumpo kayak gitu. Nanti kalau udah sampai Jepang jujur aja ya guys, Ngomongnya lebih singkat banget Ya, ya. lebih Lebih singkat. gampang sebenarnya. Kalau bisa nih Chijo Teki no Kaiwa-nya, kaiwa sehari-hari itu lebih diutamakan daripada ngejar
harus N sekian N1 percuma kalau ada N1 N2 Kalau tapi menurut saya di sini kalau udah bisa ngobrol sehari-hari itu minimal N3 itu tahun pertama udah bisa iya paham gitu. sih. Kalau saya sendiri waktu lulus N3 itu terus terang nilainya yang apa? Kanji gitu, terus pengetahuan kotoba itu 25 30. Wah, Tapi yang manting malah ininya di kaiwannya itu, di cokenya. oh cokainya Cuma guys. salah satu angka. Jadi kalau kan kalau nilai kelulusan itu minimal 30. 30 Tapi itu ada yang nilai 25 itu lulus. ketolong sama yang Cokenya. cokenya itu. Karena kalau cokenya nilainya tinggi katanya walaupun ininya kecil-kecil bisa ketolong. Ketolong. Betul. Jadi kalau di di Jakarta di LPPR kalau belajar kan kayak sesuai buku gitu kan yang pakai maske gitu. Tapi kalau di sini kan rapinya pakai bahasanya Udah futsal. lepas, Itu udah bahasa lepas. sehari-hari. Udah lepas. Kalau di LPPR kerasanya kayak tegang banget. Tegang kalau banget belajar. kalau nggak pakai mas nanti langsung disabat langsung udah itu gojukai katanya. Jadi gimana belajarnya biar ngerasa anak-anak itu Nyaman, santai, guys. slow, Tapi nyaman. resap tapi paham. Terus kayak kalau mau kaiwa misal di sekolah itu mau kaiwa sehari-hari sama senseinya, kadang kalau tegang itu mau nyapa aja takut Ambrol. gitu kan. Takut salah dapat hukuman gitu. Salah takut. Jadi dalam satu lingkungan di situ kayak ngerasa nyaman dulu sama senseinya itu Ini perlu Iya, banget kan. Nyaman. Nyaman. Kalau udah di sekolahan pas belajar itu udah tegang, kayaknya kalau udah di luar sekolah mau nyapa gitu aja takut nanti salah ngomongku Benar, gitu benar. kan. Jadi kalau kaiwanya kayak di sini gimana gitu loh. Jadi kalau mau ngomong sama sensei tuh kerasa takut ini nanti salah nanti diomongin. Jadi kalau mau nyapa tuh kayaknya bener nggak ya aku mau ngomong gini. Takut salah gitu. tapi gue juga. Iya. Ya. Aku paling ini trauma gojukai loh. Mungkin itu versi yang kalau menurut kita kurang cocok gitu, kurang pas. Pokoknya nomor satu itu kenyamanan sama Nyaman, senseinya dulu, nyaman. berbaur sama senseinya. Terus kalau udah belajar tegang itu udah pokoknya udah takut duluan. Jadi kayaknya gimana lah. Terus bisa dibantu sama kalau kita nonton anime itu kan kalau di sini pas banget iya, sama omongan kita. anime. Rekomendasi kalau saya sih Chibi Maruko-chan sama ya, Sasai-san gitu. masih sederhana itu ya. Ini ya sehari-hari banget Masih. itu. Doraemon. Doraemon kalau Chibi Maruko kan tiap hari ada itu. Iya. Omongannya bener-bener omae aku itu bener-bener dipakai itu kalau Iya. saya. Iya. Jadi selain belajar, kalau waktu senggang nonton itulah film Chibi Maruko-chan ya. Itu Chibi Maruko-chan itu Ichiban. Kalau rekomendasinya ini apa buat supaya bisa kerja, bisa belajar itu triknya atau tipnya atau ini apa yang bisa dibagi? Kalau nggak ada lembur kayaknya kalau udah ada niat dari hati bisa loh, bisa belajar. Tapi Ngatur kalau waktunya seperti apa? Kalau kayak aku yang enggak Yang ngatur waktunya ngatur seperti waktunya apa? piye. ya pokoknya Apa pulang kerja, sambil kerja sambil belajar atau ya itu tergantung sih niatnya Niatnya. orang di mana. Kalau aku kan udah niatnya dari hati aja udah males gitu, udah males. Jadi kalau istirahat itu ya main handphone, lihat YouTube doang gitu, nggak Udah pernah capek belajar. guys. Soalnya jadi pulang kerja atau pas waktu senggang belajar? Jadi kalau pas kerja buat aku nih, kalau kerja terus misal waktu luang buat belajar kayaknya sepanuh banget hidup aku, nggak ada hiburannya, nggak ada apanya. Jadi kalau waktu senggang itu ya buat nonton apa gitu. horor guys, kalau aku horor. Kalau aku Maya nonton apa? Horor. Kalau Mbak Tia gimana? Iya. Belajarnya. Waduh, Tipnya seperti apa? belajar di sini. Enggak pernah belajar, Kalau Mas. Mbak Tia, setahu aku dia itu belajarnya kalau di Kaisa itu nggak belajar lihat buku, cuma banyak ngobrol sama orang Jepang, entah itu apa bener atau enggak, pokoknya lebih Ngobrol dulu. Nyocot bae, Cok. kalau aku ibaratnya di Jepang itu nggak begitu banyak ngobrol, soalnya Iya. tahu sendiri kadang Diem. aku diem terus orang Jepang kan juga kalau nggak diajak ngobrol dulu dia Enggak mau ngobrol. jadi kalau line aku tuh kan aku sama dia line-nya beda. Kuburan. Jadi line aku tuh line kuburan. Jadi dari start kerja sampai selesai tuh diem aja, bae, merasa Mbok. ini mulut nggak dipakai gitu kan. Iya. Rasa seperti itu. Iya. Kalau di tempat kan beda, Mas. Jadi kita kalau bisa cerewet dulu gitu kan. Banyak yang cerewet jadinya aku sama Siska ketularan.
jadi nyempetin waktu buat belajar sama banyak-banyak Iya. ya Iya. selama 3 tahun di sini karena orang Jepang langsung lah banyak ngobrol. Iya, Iya, kan nggak ada kohai itu, nggak ada senpai itu mas. Jadinya Jangan takut gitu lah. iya, apa sak muni nih istilahnya, apa Jawa Indonesia apa mas? Asbun, Sak asal omong-omongnya bunyi. ha. Seplose-plose. Sak apa sak kamu bicaranya wae. Yang kamu bisa kotoba apapun yang kamu ingat di kepala, keluarin aja di deket itu sama orang Jepang. Orang Jepangnya tahu kok, andai kata salah kan nanti dibenerin, bukan Iya. disuruh gojuk aja kayak itu. Dame sorewa Mereka dame. itu kita belajar bahasa mereka aja udah seneng gitu. Mereka senang loh katanya, ih sugoi ne Indonesia jing mina atama ini apaan atama iya. Tapi itu bahasa biasa aja gitu. Cuman kalau kita di apa mas? Dipuji itu kayaknya luar biasa, cuman kita sugoi janai kayak gitu. Agak merendah padahal kita seneng juga kayak gitu kan. Kita seneng juga kayak gitu. Mereka tuh cuma simpel loh mas, yang penting orang Jepangnya itu tuh kalau kita apa ya, ramah ya istilahnya. Kalau ramah itu pasti intinya mereka seneng kayak gitu. Soal kotoba, soal bumpo itu Ya, nanti ada masalah mengikuti kita bicara kayak gitu tuh nanti dengan tidak sadar tuh dia mengikuti loh bumponya, kayak ada nongol sendiri di iya, depan iya. gitu, cek Sama, kayak juga. gitu. Karena belajar bumbu ini karena nggak pernah dipakai ya, kalau dia ngomong dulu baru saya ngikutin gitu. Iya, padahal dulu waktu belajar di Indonesia itu sama sekali loh bumbu yang mana ya. Jadi- Nanti dibalik-balik udah bingung lagi mas. Walaupun nggak bisa bahasa Jepang ya ditambahin pakai bahasa isyarat gitu kan. Pakai bahasa isyarat dulu nggak tahu kan, Zenzen Wakaranai Nihongo. Baru dia ngomong oh ini apa ini tori. Iya, tori. Terus yang apa namanya? Yang apa mas? Yang burung itu? Ya, tori. Tori ya, kedua tori. Ayam juga ini tori. Lah begitu. Burungnya. Untuk bahasa itu ya mengikuti, intinya Mengikuti. belajar alami sih. Apalagi kalau Walaupun nggak bisa jangan takut ya. jangan takut loh. Tapi sebisa mungkin sebelum berangkat ya dimaksimalkan. Ya, kalau Karena mengatur waktu di sini Susah. terus terang sulit, Susah. apalagi banyak lembur. apalagi banyak lembur itu jangan diharapkan bisa belajar bengkyo kanji. Asal No, bisa no, no, mandi, no. bisa makan itu udah syukur cepet-cepet itu. Apalagi kompor 1 ngantri 10. Oh iya, orang dulu tuh. kompor 2 mas. 2 kan? Iya, 2 tungku. 2 tungku itu kompor gas berebut tungku buat buat 10 10 orang orang. berebut. Yang satu masak air, yang satu masak jengkol kayak gitu. Oh, Sudah udah selesai. Belum. Belum. satu lagi, satu pertanyaan. Iya. Oke, nama warkop